Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat selalu. Yuk, sebelum belajar jangan lupa kita harus selalu berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita masuk di tema 2, subtema 1 sampai selesai. Materi hari ini adalah manfaat tanaman. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal manfaat tanaman yang ada di sekitar kita. Allah menciptakan makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup ciptaan Allah itu saling membutuhkan. Kita harus saling berbagi, kita harus saling menolong. Salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia adalah 1. Sebagai sumber makanan. Batang, biji, daun, akar, bunga itu pun semua bermanfaat. Yang kedua, sebagai sumber bahan baku. Contohnya, mawar, lili, melati sebagai minyak wangi, lidah buaya, kumis kucing sebagai obat. Kertas, lem, kapas semuanya bermanfaat untuk manusia. Yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan atau furniture. Kayu biasa digunakan sebagai bahan bangunan untuk dijadikan meja, kursi, almari, tempat tidur, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Masih ingat ya anak-anak kita tentang puspa nasional. Salah satunya ada 3 bunga. Masih ingat? Yang nomor 1 bunga melati sebagai puspa bangsa. Kenapa disebut dengan puspa bangsa? Karena apa? Mewakili karakter orang Indonesia. Ternyata melati ini berasal dari Asia Selatan. Ada sekitar 200 jenis bunga melati, tetapi yang dibudidayakan hanya sekitar 8-9 jenis. Itu terletak di Bali, di Aceh, di Madura, di Banda, Batak Karo, Gayo, Manado, Bima, Sumbawa, dan sebagainya. Tanaman ini termasuk tanaman perdu. Dia bisa hidup baik di iklim yang tropis seperti di Indonesia ini. Yang kedua, masih ingat ya, bunga anggrek bulan. Anggrek ini hidupnya secara epifit atau dia menempel pada batang pohon, tetapi dia tidak merugikan pohon yang ditempatinya. Mengapa bunga anggrek bulan ini dijadikan sebagai puspa pesona? Karena keindahan mahkota bunganya yang lebar dan berwarna putih itu memesona kebanyakan orang. Yang ketiga, masih ingat ya, Rafflesia arnoldii. Bunga ini sangat unik. Karena apa? Karena hanya bisa tumbuh di Pulau Sumatera, terutama di Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu. Bunga ini besar sekali karena apa? Memiliki diameter 100 cm dan dengan berat sekitar 10 kg. Bunga ini unik karena apa? Tidak memiliki batang, daun, akar. Akarnya hanya akar tapi bukan sesungguhnya. Tumbuhan Rafflesia ini menempel pada tumbuhan inangnya. Jadi dia menempel dan merugikan tumbuhan yang ditempelinya. Ketika dia hidup, tumbuhan inangnya hidup, dia masih bisa hidup. Tapi ketika pohon inangnya itu mati, maka dia juga akan ikut mati. Dan yang berunik di sini adalah dia memiliki 5 mahkota yang besar, dan hanya bisa hidup di Pulau Sumatera, terutama pohon inangnya ini hanya bisa tumbuh di hutan-hutan di Sumatera. Oleh karena itu kita harus peduli
terhadap bunga rafflesia ini. Dengan cara apa? Kita menjaga hutan yang ditempati oleh bunga rafflesia ini. Karena apa? Dia hanya bisa hidup di pohon-pohon tertentu yang hanya tinggal atau hanya hidup di Pulau Sumatera atau di hutan Sumatera. Oleh karena itu, kita harus merawat tanaman yang ada di sekitar kita dengan cara baik. Caranya dengan menyirami, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Nah, kenapa? Karena tanaman itu memberikan banyak manfaat, terutama untuk manusia sendiri. Oke, anak-anak, jangan lupa tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan juga tugas kita akan merawat tanaman yang ada di sekitar kita karena memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.